Raungan yang menakjubkan terus berdampak, dan aura si Kong Zhen dan yang lainnya terus melonjak. Kekuatan transenden terlihat jelas, dan dengan cepat menjadi lebih kuat. Detasemen, apakah saya akan mencapai detasemen? Merasakan kekuatan di tubuh mereka, si Kong Zhen dan yang lainnya sangat terkejut hingga mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Namun, Qin Chen tidak bisa menahan cemberut. Karena dia sangat merasakan bahwa ketika si Kong Zhen dan yang lainnya menerobos ke alam transenden, meskipun mereka tidak diuji oleh kekuatan reinkarnasi, kekuatan mereka sebenarnya berhenti tumbuh setelah meningkat ke tingkat tertentu. Apakah masih tidak bekerja? Gumam Qin Chen menyipitkan matanya. Iya, si Kong Zhen dan yang lainnya hanyalah master puncak Zizun sebelumnya dan bahkan tidak dapat menembus setengah langkah transenden. Sekarang, meskipun sumber transenden puncak tingkat pertama dari Patriark Kegelapan telah disuntikkan secara paksa ke dalam tubuh mereka, jika mereka ingin melangkah ke alam transenden dalam satu langkah, tidaklah mudah itu. Sepertinya kekuatan aslinya tidak cukup. Gumam Qin Chen berpikir, dan matanya langsung beralih ke dua klan gelap lainnya yang sebelumnya menyerang Sangguan Waner. Qin Chen tidak ragu-ragu sama sekali, dan menggerakkan tangan besarnya langsung ke arah dua pria kuat transenden dari klan kegelapan. Kekuatan kegelapan yang mengerikan menghantam mereka seperti tsunami, langsung menenggelamkan mereka. Di bawah aura Qin Chen, keduanya tampak sangat ketakutan. Mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk bertarung, dan mereka langsung naik ke langit, mencoba melarikan diri dari sini. Tapi sebelum mereka bisa bergegas keluar, ada dua letupan tiba-tiba, dan dua cakar hitam pekat menonjol langsung dari belakang mereka berdua saat ini, menembus dada mereka. Kekuatan kegelapan yang mengerikan dengan gila-gilaan memusnahkan nafas kehidupan mereka. Kamu, kedua master transenden klan gelap menoleh tak percaya, dan melihat bahwa kedua orang kuat transenden klan gelap lainnya yang belum pernah menyerang Sangguan Waner sebelumnya, dengan wajah garang, menusuk tubuh mereka dengan keras. Kaisar leluhur Heishi, Kaisar leluhur Heiyuan, kamu, kenapa? Ucap kedua master transenden klan gelap itu memandang kedua orang ini dengan putus asa dan tidak percaya. Mereka benar-benar tidak mengerti. Mengapa katamu? Ada kegilaan dan kedinginan yang tak ada habisnya di mata Kaisar leluhur Heishi dan Kaisar leluhur Heiyuan, benua gelap ini telah terlalu lama diselimuti kegelapan. Leluhur dan patriark klan telah memimpin klan gelap kita ke dalam jurang tak berujung, Tuan An kini kembali membawa kita, klan kegelapan, menuju cahaya tanpa akhir. Kami sebelumnya ditipu oleh leluhur kita dan tidak tahu bagaimana meninggalkan kegelapan dan beralih ke terang, tapi sekarang kami akhirnya sadar. Di bawah kepemimpinan Tuan An, benua gelap kita pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Sedangkan bagimu, beraninya kamu mengambil tindakan terhadap Tuan An, jadi kamu harus mati. Kedua orang itu tampak garang, dan aturan kegelapan yang mengerikan bergejolak dengan liar di tubuh kedua master transenden klan gelap ini, mencekik tubuh mereka menjadi ketiadaan dalam sekejap. Kamu, tidak layak menjadi anggota klan gelapku. Kamu bersedia menyerah di depan musuh asing. Sialan, bagaimana mungkin kedua orang transenden kegelapan ini saat ini tidak mengerti apa artinya meninggalkan kegelapan dan beralih ke cahaya, dan apa artinya sadar. Semuanya tidak masuk akal. Alasan paling mendasar adalah bahwa Kaisar leluhur Heishi dan Kaisar leluhur Heiyuan rakus hidup dan takut mati. Mereka memilih meninggalkan klan dan bergabung dengan musuh sebelum hidup dan mati. Hal ini membuat mereka merasa marah. Sebelum mati, mereka tampak gila dan akan meledakkan asal-usul mereka sendiri dalam sekejap. Bahkan jika mereka tidak dapat bertahan hidup, mereka tidak akan pernah membiarkan dua pengkhianat, Kaisar leluhur Heishi dan Kaisar leluhur Heiyuan untuk bersenang-senang. Huff, kamu masih ingin meledakkan dirimu di hadapanku. Pada saat ini, suara dingin datang, itu adalah Qin Chen, dia mengulurkan tangan besarnya, dan kekuatan aturan yang bergulir mengalir, dengan aura gelap yang menakjubkan, menekan dua asal transenden dalam sekejap, dan mereka tidak dapat melakukan untuk menghancurkan diri sendiri. Qin Chen mengaktifkan sumber kegelapan, dan kekuatan guntur yang mengerikan berkembang di telapak tangannya, memusnahkan keinginan kedua orang tersebut, dan kemudian mendorong dua sumber kegelapan dan transendensi ke dalam tubuh si Kong Zhen dan yang lainnya dalam sekejap. Tingkat kultivasi stagnan si Kong Zhen dan yang lainnya meningkat lagi, dan tiga sumber transenden memasuki tubuh mereka.
Di antara mereka adalah sumber transenden dari pemimpin klan kegelapan dan lainnya berasal dari Master Transenden klan kegelapan. Kombinasi beberapa kekuatan besar menyebabkan asal-usul Shikong Zen dan lainnya langsung berubah, benar-benar memasuki alam transendensi. Aura tak berujung menyapu segala arah, dan Shikong Zen, Shikong Anyun, dan Lin Yuan Zizun semuanya melayang di udara. Merasa terkejut, mereka kemudian membungkuk hormat kepada Qin Chen dan berlutut, dengan penuh semangat berkata, "Bawahan, saya telah melihat Tuan An. Bangun dan pimpin anak buahmu untuk segera merekrut seluruh benua hitam. Semua yang melawan akan dibunuh tanpa ampun." Ucap Qin Chen menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. "Baik Tuan." Tanpa perintah Qin Chen, Shikong Zen dan yang lainnya telah memimpin murid Tanah Suci Shikong dan Sekte Suci Lin Yuan untuk segera menekan kelompok etnis lain di benua hitam. Kaisar leluhur Heishi dan Kaisar leluhur He Yuan juga buru-buru mendatangi Qin Chen dan segera berlutut, "Heishi dan He Yuan telah bertemu Tuan An. Mulai sekarang, kami bersedia mengikuti Tuan An, dan melayani Tuan An." Ucap Kaisar leluhur Heishi dan Kaisar leluhur He Yuan menundukkan kepala dalam-dalam. Mereka menahan napas dan tidak berani melawan sama sekali. Mereka tampak seperti berada di bawah belas kasihan Qin Chen. Qin Chen menyipitkan matanya dan menatap kedua orang itu. Harus dikatakan bahwa kedua orang ini memiliki penglihatan yang baik dan metode yang kejam. Untuk bertahan hidup, mereka secara tak terduga membunuh dua Master Transenden kegelapan lainnya dalam serangan diam-diam. Qin Chen menatap mereka berdua, dengan kilatan rasa dingin di matanya, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan dua aura gelap yang mengerikan langsung menyelimuti mereka berdua, menghancurkan tubuh mereka hingga berkeping-keping. Di saat yang sama, sambaran petir meledak, memusnahkan jiwa mereka dalam sekejap. Mengapa? Mata Kaisar leluhur Heishi dan Kaisar leluhur He Yuan melebar sebelum mereka mati, tidak memahami tujuan Qin Chen melakukan ini. Keduanya adalah Master Transenden dari klan kegelapan dan bersedia menyerah, jadi mengapa dia harus membunuh mereka? Aku, Qin Chen, tidak akan membiarkan orang-orang tercela sepertimu. Ucap Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, kekuatan mengerikan langsung menembus mereka berdua, dan kemudian mengirimkan asal mereka ke Sangguan Waner dalam sekejap. "Waner, aku serahkan sumber kedua orang ini padamu. Segera kendalikan sumber benua gelap ini," kata Qin Chen dengan ringan. "Baik," ucap Sangguan Waner maju selangkah, dan aura gelap yang menakjubkan di sekelilingnya mekar seperti sayap. Kegelapan tak berujung melonjak di matanya, yang langsung berubah menjadi hitam pekat. Dia dan aturan asli benua gelap ini dengan cepat terintegrasi bersama. Dalam sekejap, aura di tubuh Waner melonjak, mencapai tingkat transendensi dalam sekejap. Pada saat ini, Shikong Zen dan yang lainnya telah menekan seluruh klan benua hitam. Mereka segera kembali ke Qin Chen, berlutut dan memberi hormat, "Saya telah melihat Tuan An, saya telah melihat Nyonya An." Mereka bertiga memandang Sangguan Waner tidak jauh dari sana dengan ngeri. Mereka merasa bahwa benua hitam saat ini telah bergabung dengan wanita di depan mereka. Hanya satu pemikiran dari pihak lain yang dapat menentukan nasib dari mereka bertiga, dan bahkan seluruh benua hitam. Tuan Chen. Pada saat ini, Tuan Istana Anyu, Tuoba Xiongba, dan leluhur Tuoba juga turun satu demi satu dan datang ke sisi Qin Chen dalam sekejap, memberi hormat dengan hormat dan terlihat tidak bisa berkata-kata pada saat yang sama. Awalnya, mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk pamer di depan Qin Chen, tapi siapa tahu. Qin Chen telah menaklukkan seluruh benua hitam tanpa mereka punya kesempatan untuk pamer. Pada saat ini, Shikong Zen dan yang lainnya merasakan aura mengerikan di tubuh penguasa Istana Anyu, dan mau tidak mau merasa takut dan tidak berani bergerak. Ini semua adalah nama besar yang hanya terdengar di legenda. Dalam kehampaan, Qin Chen memandang Shikong Zen dan yang lainnya dan tersenyum sedikit, "Kamu sangat baik." Qin Chen masih sangat puas karena Shikong Zen dan yang lainnya dapat membelot sebelum pertempuran. "Suatu kehormatan bagi saya bisa bekerja untuk Tuan Muda," ucap Shikong Anyun berkata dengan tergesa-gesa. Qin Chen tersenyum, dia memandang orang-orang di depannya, serta Fei Evil, Perisen Huang, dan lainnya yang telah bersamanya di benua Heiyu, dan tersenyum sedikit. "Sekarang, benua hitam telah diselesaikan, saya tidak akan melakukan apapun di benua hitam. Tidak masalah, semuanya akan baik-baik saja."
Saya akan menyerahkan benua hitam ini pada dua kekuatan utama Anda untuk dikelola. Namun, Anju Mansion dan keluarga Tuoba di wilayah Bintang 13 Selatan telah menyerah kepadaku. Aku akan menyatukan seluruh wilayah Bintang 13 Selatan. Benua hitam juga merupakan kekuatan di wilayah Bintang 13 Selatan sebelumnya. Mulai sekarang, itu juga akan dikelola secara terpadu oleh kalian semua. Jadilah cerdas dan harus tahu apa yang harus dilakukan. Si Kong Zhen dan yang lainnya buru-buru berlutut, Tuan An, yakinlah, kami akan melakukan yang terbaik untuk melayani Anda, Tuan. Bagus, ayo pergi dulu ke sumber benua gelapmu, kata Qin Chen langsung. Selama Anda mengontrol asal-usul seluruh benua hitam, hidup dan mati seluruh benua hitam akan berada di tangan Anda sendiri. Baik tuanku, ucap si Kong Zhen dan yang lainnya berkata tanpa ragu-ragu. Segera, sekelompok orang, dipimpin oleh si Kong Zhen dan lainnya, menuju ke sumber benua hitam. Dengan kecerdasan si Kong Zhen dan yang lainnya, bahkan jika mereka tidak merasa ada yang salah di benua Heiyu, ketika mereka melihat Qin Chen memimpin Anju Mansion dan keluarga Tuoba untuk menyerang benua hitam, mereka seharusnya memiliki keraguan tentang identitas Qin Chen. Tapi apa yang dikatakan Qin Chen sebelumnya telah memperjelas bahwa mereka semua adalah orang pintar, selama mereka patuh, Qin Chen tentu tidak akan peduli jika mereka meragukannya. Dan dalam situasi saat ini, tidak masalah lagi apakah si Kong Zhen dan yang lainnya memiliki keraguan. Segera, Qin Chen dan yang lainnya tiba di sumber benua hitam. Di depan ada jurang yang sangat dalam, dengan aura gelap yang mengepul seperti lautan yang gelap gulita. Ini adalah tempat kelahiran benua hitam, dan juga tempat di mana leluhur kegelapan mundur selama bertahun-tahun. Jika Anda ingin pergi ke alam semesta asli melalui benua hitam, Anda harus terlebih dahulu mengontrol sumber kegelapan di sini. Jika tidak, tidak akan ada cara untuk berkomunikasi di antara keduanya. Bagaimanapun, kali ini Qin Chen akan membawa banyak orang kembali ke alam semesta asli. Dengan energi yang begitu besar, jalur yang sangat stabil harus dibangun. Jika tidak maka akan merepotkan jika jalur tersebut runtuh saat kedatangan. Dan ketika Qin Chen dan yang lainnya menguasai benua hitam di dunia bawah, seiring dengan perjalanan menuju dunia iblis, pasukan dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di ruang terbuka yang gelap ini seperti belalang yang padat. Dan di antara pegunungan gelap gulita di depan lapangan, sesosok tubuh yang mengandung energi kematian yang tak ada habisnya berdiri di sini. Itu adalah leluhur Yuanmo, senior Wan Gumingzu. Jalan dari dunia bawah ke alam semesta asli ada di Gunung Guiming. Ucap leluhur Yuanmo melihat kehampaan di depannya dan berkata dengan suara yang dalam. Oh, kristal tengkorak itu melayang dalam sekejap dan dengan cepat tiba di kehampaan di depan. Energi gelap yang dingin tiba-tiba terpancar dari seluruh kristal dan perlahan menembus ke dalam kehampaan di depan. Kehampaan di depannya tiba-tiba bergetar, seolah-olah menyentuh permukaan air. Pupil kristal tengkorak tiba-tiba menyala. Saya tidak menyangka bahwa di Gunung Guiming ini, sebenarnya ada jalan menuju alam semesta asli. Saya benar-benar tidak menyangka. Ucap Wan Gumingzu menjadi bersemangat. Sebuah jalan menuju luar, artinya orang-orang di dunia bawah dapat berkomunikasi dengan alam semesta luar melalui tempat ini. Bagaimanapun, dunia bawah adalah keberadaan khusus untuk laut kosmik. Dalam keadaan normal, dua alam hidup dan mati tidak dapat dihubungkan. Tolong senior untuk mengambil tindakan untuk membuka saluran ini. Ucap leluhur Yuanmo melangkah maju. Bagus sekali, Anda hanya perlu menandai koordinat spasial alam semesta asli, dan saya akan dapat menemukan lokasi koordinat spasial dan membuka jalur antara dua dunia, kata Wan Gumingzu. Segera, leluhur Yuanmo melangkah maju, dan jiwanya secara langsung mulai berkomunikasi di mana dunia iblis alam semesta asli berada. Di alam semesta asli, di dunia iblis. Sejak dunia iblis direbut oleh Qin Chen, dunia iblis saat ini telah sepenuhnya dikendalikan oleh Lord of Abyss Demon, dan klan iblis telah menjadi salah satu dari 10.000 ras di alam semesta, dan tidak ada lagi perang. Pada tahun-tahun sejak kepergian Qin Chen, alam semesta asli terus berkembang dengan damai, dengan banyak pemuda jenius dan pria kuat bermunculan, dan sepertinya alam semesta berkembang pesat. Saat ini, di tempat tersembunyi di dunia iblis, dengan suara mendengung, kehampaan dunia tiba-tiba beriak, dan energi magis khusus tetap ada, seolah dipanggil oleh sesuatu.
Dari bawah tanah tempat rahasia itu, sumber iblis muncul. Sumber iblis ini dengan cepat berubah menjadi lubang hitam. Awalnya ada sekelompok iblis yang tinggal di sini. Dalam sekejap, lubang hitam sumber iblis tiba-tiba muncul, dan seluruh kelompok berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Di dunia bawah, mata leluhur Yuanmo tiba-tiba terbuka. Senior, saya sudah menandainya. Yah, aku merasakannya. Menaklukkan alam semesta asli tidaklah buruk, dan itu bisa dianggap menambah kesenangan dalam kehidupan yang membosankan. Ucap Wan Gu Mingzu mengeluarkan senyuman aneh, dan dengan suara mendengung, aura dunia bawah yang tak terlihat tiba-tiba keluar dari kristal tengkorak, langsung membentuk formasi besar untuk menutup seluruh gunung Guiming. Pada saat yang sama, kekosongan dalam radius ribuan mil melonjak dengan cepat, dan lorong kematian langsung muncul antara alam semesta. Jalur tersebut terus menyebar ke dalam, sepertinya terhubung ke dunia hampa yang tidak diketahui. Senior, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuka lorong itu? Ucap leluhur Yuanmo bertanya dengan tidak sabar. Beri saya waktu beberapa hari untuk menghubungkan dua dunia hidup dan mati. Ini sangat sulit. Untungnya, Anda adalah makhluk di dunia itu. Jika tidak, jika Anda dengan paksa membuka jalur antara dua dunia, aturan laut kosmik akan mendapat serangan balik yang kuat terhadap kita. Kita tidak boleh terburu-buru, kata Wan Gu Mingzu dengan suara yang dalam. Ya, senior, ucap leluhur Yuanmo merasa cemas, tapi dia tidak punya pilihan selain melakukannya, karena jika dia melakukannya sendiri, pasti akan memakan waktu lebih lama untuk membuka saluran ini, dan itu tidak mungkin dalam waktu kurang dari beberapa bulan. Berapa hari? Gumam leluhur Yuanmo tertawa galak. Lupakan saja, biarkan Xiao Yao Zizun dan bocah itu menjadi sombong lebih lama lagi. Segera, aku akan datang dengan kekuatan. Jie jie jie. Suara tawa ganas terdengar di sini. Suara bergema seketika antara langit dan bumi. Dan ketika leluhur iblis Yuanmo mencoba yang terbaik untuk menyerang alam semesta aslinya. Di dunia iblis, Lord of Abyss Demon, yang berada di jurang alam iblis, tiba-tiba membuka matanya. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba aku merasakan kepanikan di hatiku? Tidak, pasti ada sesuatu yang salah di dunia iblis. Gumam Lord of Abyss Demon tiba-tiba berdiri, mengambil satu langkah ke depan, dan dalam sekejap dia sudah berada di langit alam iblis yang tak berujung. Dia membuka matanya, dan di antara alisnya, pelangi ilahi yang mengerikan mekar seketika, menutupi seluruh benua iblis dalam sekejap. Dunia iblis sekarang berada di bawah kendalinya, selama dia mau, dia dapat melihat sudut manapun dari seluruh dunia iblis hanya dengan satu pikiran. Saat berikutnya, Lord of Abyss Demon melihat sumber iblis yang mengerikan tergantung di bagian terpencil dunia iblis, dan aura luar angkasa yang unik tertinggal di sekitar sumber iblis. Aura luar angkasa ini sangat mengerikan, ada perasaan berdebar kencang muncul di jantung Lord of Abyss Demon. Seluruh wajahnya berubah drastis, dan dengan sekejap tubuhnya, dia mendarat di atas langit dalam sekejap, menatap alam iblis di bawah dengan serius. Di depan matanya, kehampaan iblis di tempat ini tampaknya tidak bergantung pada alam semesta asli. Sebuah lubang hitam besar terus-menerus bertahan dan berputar, memancarkan aura kematian yang membuat jantung berdebar-debar. Bagaimana aura kematian yang begitu kuat bisa muncul di dunia iblisku? Gumam Lord of Abyss Demon terkejut. Dia telah tiba di depan pusaran hitam. Cahaya dingin keluar dari matanya, dan tangan besarnya bergerak langsung menuju pusaran gelap di depannya. Dalam sekejap, kekuatan asli dari seluruh dunia iblis dimobilisasi olehnya. Dao surgawi dunia iblis yang mengerikan terus berkumpul, menyebabkan seluruh dunia iblis bergemuruh. Saat berikutnya, wajah Lord of Abyss Demon tiba-tiba berubah. Sebuah kekuatan yang sangat kuat sehingga dia tidak bisa bereaksi sama sekali menyapu masuk. Dalam sekejap, Lord of Abyss Demon terlempar ke belakang dengan keras. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Dengan keras, tubuhnya terhempas ke dalam kehampaan, hampir runtuh di tempat, dan seluruh alam iblis bergetar hebat. Gunung dan daratan yang tak terhitung jumlahnya langsung hancur, seolah-olah akhir telah tiba. Tapi pusaran hitam itu tidak terluka. Lord of Abyss Demon menstabilkan sosoknya, dan tubuhnya dengan cepat diperbaiki di bawah perawatan sumber dunia iblis. Dia segera kembali ke keadaan semula, tetapi pupil matanya menunjukkan kengerian yang tak terbatas. Kekuatan ini adalah leluhur, aura leluhur.
Gumam Lord of Abyss Demon sangat akrab dengan leluhur Yuanmo. Meskipun nafas di depannya dipenuhi dengan aura kematian mengerikan yang tak ada habisnya, dia masih dengan tajam merasakan jejak aura leluhur Yuanmo di dalamnya. Tidak, aku harus mengirim pesan ke Paviliun Candi. Gumam Lord of Abyss Demon tidak berani gegabah, dan segera mengirimkan pesan, lalu berjaga di depan pusaran hitam. Setelah beberapa saat, dalam kehampaan di atas dunia iblis, sebuah sungai luar angkasa yang luas muncul. Sungai yang panjang itu sangat besar dan mengalir langsung melalui seluruh alam semesta asli. Saat berikutnya, dua sosok muncul dari sungai yang luas dan masuk dalam sekejap. Itu adalah budak hitam dan leluhur Jian. Lord of the Abyss Demon, mengapa kamu memanggilku ke sini? Begitu budak hitam muncul, dia berkata dengan suara yang dalam. Dalam hal budidaya, meskipun Heinu bukan yang teratas, statusnya tidak diragukan lagi sangat tinggi karena status istimewanya di Paviliun Candi. Kalian berdua, tolong lihat. Ucap Lord of the Abyss Demon menunjuk ke pusaran hitam di depannya. Faktanya, dia tidak perlu mengatakannya, budak hitam dan yang lainnya telah melihat pusaran hitam yang mengerikan ini, menutup kekosongan dan membentuk dua dunia yang independen dari alam semesta asli. Ini, ucap leluhur Jian menyipitkan matanya, aura kematian yang kuat. Tidak hanya aura kematian, ada juga kekuatan asli leluhur Yuanmo, kata Lord of Abyss Demon dengan sungguh-sungguh. Mendengar hal tersebut, keduanya langsung kaget. Leluhur Yuanmo, gumam leluhur Jian menyipitkan matanya. Saat itu, leluhur Yuanmo dikejar oleh Xiao Yao Zizun dan Qin Chen, dan terpaksa melarikan diri dari alam semesta asli dan melarikan diri ke dunia bawah. Gua di depan kita ini berisi aura kematian yang begitu mengerikan. Mungkinkah leluhur Yuanmo ingin datang dari dunia bawah kembali dari alam semesta ini? Memikirkan kemungkinan ini, mereka berdua hanya bisa terkesiap. Bagaimana ini mungkin? Untuk memasuki dunia bawah dari dunia iblis, Anda hanya perlu membuka sebuah saluran, tetapi kembali dari dunia bawah ke laut kosmik tidaklah mudah. Itu harus dihancurkan. Ucap leluhur Jian berteriak tajam, dan energi pedang yang mengerikan tiba-tiba muncul di tangannya, menebas pusaran hitam. Dengan keras, saat berikutnya, leluhur Jian terbang mundur dengan kecepatan yang mencengangkan, langsung menghantam kehampaan, retakan muncul di tubuhnya, dan dia membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk darah. Mereka berdua tersentak. Setelah Xiao Yao Zizun dan Qin Chen pergi, leluhur Jian sudah menjadi orang kuat tertinggi di alam semesta asli. Dia telah mencapai puncak transendensi setengah langkah dan hanya selangkah lagi dari alam transendensi. Tapi sekarang, dia tidak mampu menembus pusaran hitam, dan langsung terluka. Hati budak hitam benar-benar tenggelam. Jika leluhur Yuanmo benar-benar kembali dari dunia bawah, itu akan menjadi bencana besar bagi seluruh alam semesta asli. Segera panggil semua orang kuat dari Paviliun Candi dan alam semesta primitif untuk mendiskusikan solusinya. Ucap budak hitam berkata dengan cemas. Dan ketika budak hitam dan yang lainnya mengirim pesan dengan cemas. Di luar alam semesta awal, lubang hitam Gaia, tiga sosok luar biasa diam-diam muncul di sini. Ketiga sosok ini berdiri di luar lubang hitam Gaia. Kekuatan melahap mengerikan yang keluar dari lubang hitam tidak mampu menyebabkan kerusakan fatal pada mereka bertiga. Itu memang lubang hitam Gaia. Di antara ketiga orang itu, seorang lelaki tua berwajah kemerahan berkata dengan berlinang air mata dan seluruh tubuhnya bersemangat. Di sekelilingnya, ada aura takdir menakjubkan yang berubah menjadi substansi dan mengelilinginya. Mendengar perkataannya, seorang wanita dengan sosok anggun, penampilan dewa, dan sosok luar biasa memeluknya dan berbisik, "Tianji, apakah ini kampung halamanmu?" Orang tua bernama Tianji mengangguk, "Ya, Linglong, saya tidak pernah berpikir bahwa setelah ratusan juta tahun, saya akan dapat kembali ke alam semesta yang asli." Matanya penuh emosi, dan dia memandang orang di sampingnya, "Linglong, jika bukan karena kamu saat itu, aku mungkin sudah lama jatuh ke lautan alam semesta yang luas ini. Karena kamu aku bisa bertemu Xiao Yao. Kembali ke alam semesta asli, kaulah yang memberiku kehidupan baru dan memberiku segalanya." "Tianji, kenapa kamu dan aku banyak bicara?" Ucap wanita dewasa bernama Linglong membelai wajah lelaki tua itu, "Saya juga ingin berterima kasih karena telah memberitahu saya apa itu wanita sejati." Di sampingnya, pria parubaya lainnya menyentuh hidungnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata,
Tuan Paviliun Tianji, Master Sekte Linglong, haruskah kita berangkat? Jika Qin Chen ada di sini, dia akan terkejut, karena orang tersebut bukanlah orang lain, ternyata adalah Xiao Yao Zizun yang selama ini dia cari. Ayo pergi, ucap Master Paviliun Tianji dan Master Sekte Linglong saling memandang dan tersenyum, lalu mereka maju selangkah sambil berpegangan tangan, dan memasuki lubang hitam Gaia dalam sekejap. Xiao Yao Zizun menyentuh hidungnya, segera mengikutinya, dan menghilang dalam sekejap dengan satu langkah.